Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, mari kita mulai untuk materi sistem transmisi komunikasi. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi komunikasi data yang sebelumnya sudah disampaikan. Untuk materi sistem transmisi komunikasi ini nanti membahas tentang cara-cara pengiriman informasi. Di sini nanti akan dibahas yang pertama adalah konsep dasar sistem transmisi, kemudian klasifikasi sistem transmisi, yang ketiga adalah noise, yang keempat media-media transmisi, kemudian parameter transmisi, amplification dan regeneration, dan yang terakhir adalah peralatan transmisi dalam jaringan. Untuk konsep dasar sistem transmisi atau transmisi itu adalah proses pengiriman informasi dari satu titik ke titik lain atau dari titik asal ke titik tujuan melalui suatu jaringan komunikasi. Jarak antar titik ini bervariasi, bisa dekat, bisa jauh. Kemudian dari jarak satu ke jarak lain ini selalu ada banyak elemen jaringan yang terhubung atau jalurnya banyak. Elemen-elemen yang terhubung ini dikoneksikan melalui sistem transmisi. Selanjutnya adalah elemen sistem transmisi. Di sini dalam sistem transmisi source-nya atau sumbernya adalah input sinyal yang dimasukkan melalui transmitter atau pengirim, sehingga output dari transmitter ini adalah sinyal yang ditransmisikan atau transmitted sinyal. Kemudian sinyal yang ditransmisikan ini masuk ke dalam saluran transmisi. Di dalam saluran transmisi, sinyal-sinyal ini mengalami beberapa proses, antara lain adalah atenuasi atau peredaman. Kemudian ada lagi distortion. Ini adalah perubahan bentuk sinyal. Jadi ketika sinyal sudah masuk ke dalam saluran transmisi, ini bisa mengalami beberapa hal, antara lain peredaman, perubahan bentuk sinyal atau distorsi, noise itu adalah penambahan sinyal lain yang sifatnya mengganggu sinyal asal, dan ada lagi interference atau pengganggu. Selanjutnya, setelah keluar dari kanal transmisi atau saluran transmisi, di sini disebut sebagai sinyal terima. Sinyal terima ini nanti masuk ke dalam blok yang namanya receiver sebelum keluar sebagai sinyal input. Untuk sistem komunikasi dua arah atau bidireksional, maka arahnya transmisi yang berlawanan juga membutuhkan elemen yang sama. Jadi misalkan saluran transmisinya ini dua arah, maka dari sebelah kanan akan masuk lagi di sisi receivernya itu menjadi transmitter bagi sinyal yang arahnya berlawanan, begitu. Kemudian sisi transmitter itu menjadi bagian receivernya. Saya lanjutkan. Sekarang transmitter ini nama lainnya adalah pemancar atau pengirim. Fungsinya adalah mengolah sinyal masukan menjadi sinyal yang sesuai dengan karakteristik kanal transmisi. Oleh karena itu, ketika masuk ke dalam kanal transmisi, maka sinyal ini bisa diatenuasi atau dilemahkan, atau bisa juga dilakukan distorsi, perubahan bentuknya sinyal. Kemudian pada blok kanal transmisi di sini adalah media elektrikal yang menjembatani transmitter dan receiver.
Untuk kanal transmisi pada umumnya berupa kabel, bisa kabel koaksial, kemudian bisa kabel radio atau kabel fiber optik. Kemudian ketika kanal transmisi ini dilalui oleh sejumlah sinyal, maka akan ada yang namanya redaman. Redaman ini menyebabkan daya sinyal berkurang. Berkurangnya seberapa banyak tergantung dari jaraknya atau panjangnya kanal transmisi. Jika kanal transmisinya panjang, maka redamannya pun akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Kemudian sinyal juga akan mengalami distorsi karena perbedaan redaman sebelum masuk kanal transmisi dan setelah masuk kanal transmisi. Jadi di sini ada beberapa yang harus disesuaikan terkait dengan bentuk-bentuk sinyalnya. Kemudian pada blok diagram receiver atau penerima di sini ada proses lagi yang namanya filtering atau penapisan atau penyaringan. Fungsinya filtering itu untuk menghilangkan out of band noise karena tadi pada saluran transmisi ini ada penambahan noise, maka dari itu pada receiver di sini akan ada penyaringan lagi. Kemudian ada penguatan atau amplification sehingga sinyal keluaran ini tidak banyak berubah dari sinyal masukan. Tadi kan sudah mengalami peredaman pada kanal transmisi. Oleh karena itu di blok receiver di sini dikuatkan kembali. Selanjutnya adalah noise, redaman, distorsi, dan interferensi. Keempat faktor ini dapat mempengaruhi sinyal transmisi sehingga sinyal yang diterima ini nanti tergantung dari besar kecilnya faktor keempatnya ini. Berikutnya adalah klasifikasi sistem transmisi. Sistem transmisi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sistem transmisi analog dan digital. Ini pembedaannya berdasarkan sinyal informasi yang ditransmisikan. Apakah yang ditransmisikan atau yang dikirimkan itu berupa sinyal analog atau berupa sinyal digital. Kemudian ada lagi pembagian sinyal itu menjadi baseband dan passband. Kalau pembagian sinyal menjadi baseband dan passband ini didasarkan pada band frekuensinya sinyal transmisi. Misalkan sinyal yang dikirimkan frekuensinya adalah 50 Hz. Kemudian untuk sinyal transmisi di sini lebih besar, misalkan 75 Hz, maka di sini akan ada yang namanya baseband seperti itu atau penambahan saluran. Kemudian yang ketiga, klasifikasi sistem transmisi berdasarkan ada tidaknya aliran bit data. Di sini dibedakan menjadi serial dan paralel. Untuk sistem transmisi serial, maka aliran data ini dilakukan secara bergantian atau berurutan. Sedangkan untuk transmisi paralel ini aliran datanya dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya perbedaan klasifikasi sistem transmisi lagi berdasarkan pada modus transmisi. Di sini dibedakan menjadi sinkronus dan asinkronus. Jika transmisi dilakukan bersamaan ini dinamakan sinkronus. Jika dilakukan bergantian ini dikatakan transmisi asinkronus. Selanjutnya untuk transmisi analog dan transmisi digital ini didasarkan pada
sinyal apa yang ditransmisikan. Jika yang ditransmisikan adalah sinyal analog, berarti yang digunakan adalah transmisi analog. Ini contohnya adalah siaran radio, televisi, kemudian lokal loop pada PSTN. Jadi komunikasi antara pesawat telepon dengan sentral ini menggunakan transmisi analog. Selanjutnya untuk transmisi digital, ini contohnya adalah LAN pada jaringan komputer. Kemudian lokal loop pada ISDN dan telepon seluler. Jadi komunikasi HP itu adalah transmisi digital. Selanjutnya untuk transmisi passband. Transmisi passband ini melibatkan proses modulasi atau penumpangan sinyal pada sinyal karier. Ini namanya transmisi passband. Kemudian untuk contoh-contohnya, transmisi passband analog ini siaran radio, televisi. Kalau transmisi passband digital ini adalah pada komunikasi ponsel. Nah, ini blok diagram untuk transmisi passband analog dan transmisi passband digital. Untuk transmisi passband analog, di sini sinyal informasi masuk ke dalam modulator dulu. Kemudian setelah keluar dari modulator baru masuk media transmisi. Selanjutnya keluar dari kanal transmisi masuk ke demodulator dan menghasilkan sinyal informasi. Kalau pada passband di sini sinyal informasinya dikodekan dahulu sebelum masuk ke modulator. Jadi ada penambahan 2 blok lagi, yaitu pengkodean dan penguraian kode atau encoder dan decoder. Perbedaannya di situ. Kemudian untuk transmisi serial. Transmisi serial ini didasarkan pada cara pengirimannya. Cara pengirimannya secara serial atau secara paralel. Di sini ada contoh sinyal-sinyal digital 1101010. Apabila ditransmisikan secara serial, maka bentuknya akan masuk satu persatu seperti ini. Dari paling kanan 01001011 baru diterima oleh receiver. Untuk transmisi paralel atau pengiriman dengan cara paralel, kalau kita perhatikan 7 bit tadi 1101010 ini dikirimkan bersamaan. Dari segi waktu, transmisi paralel lebih hemat waktu dibandingkan transmisi serial. Namun untuk ketepatan data di sini yang lebih akurat adalah transmisi serial. Selanjutnya transmisi asinkron dan transmisi sinkron. Kedua metode ini berdasarkan pada timing kontrol pada sisi receivernya. Waktu kontrol untuk sisi receiver. Untuk asinkron transmisi di sini tidak ada hubungan antara waktu untuk pengiriman bit-bit sinyalnya, tidak ada hubungan dengan waktu. Kalau sinkron ini kita lihat ya, is carried out under the control of timing source, berarti ada kontrol waktunya kalau sinkron. Jadi di sini ketika terjadi kesalahan hasil sinyal terima, di sini bisa kita telusuri kalau menggunakan transmisi sinkron karena ada waktu-waktunya, waktu pengirimannya. Nah,
Untuk transmisi asinkron penggambarannya demikian. Misalkan di sini ada 1101010 start bit, maka di sini yang keluar juga sama. Start bitnya selalu sama. Kemudian kalau untuk yang sinyal transmisinya sinkron, nah di sini pengirimannya secara berkelompok, block of byte. Nah, di sini block of byte. Misalkan satu blok itu yang dikirimkan berapa byte, berapa bit sinyal, misalkan 4 ya, berarti 4 bit gitu, sehingga kita bisa tahu misalkan ada kesalahan ini pada pengiriman yang keberapa. Selanjutnya adalah efisiensi transmisi. Efisiensi transmisi di sini dirumuskan dengan M per M plus C dikali 100%, di mana M itu adalah jumlah bit pesan, sedangkan C itu adalah jumlah kontrol bit atau jumlah bit kontrolnya. Kemudian ada lagi yang namanya overhead. Overhead itu adalah bit-bit selain bit-bit informasi yang disisipkan atau ditumpangkan. Cara kita menghitungnya adalah 1 dikurangi efisiensi, itu adalah overheadnya. Jadi kalau efisiensinya kecil, maka overheadnya lebih besar. Kalau overheadnya besar, maka kita perlu menelusuri kembali, ini sinyal yang dikirim adalah sinyal asli atau sinyal tambahan, noise itu. Selanjutnya adalah noise. Noise itu adalah sinyal-sinyal yang tidak diinginkan, tapi selalu ada dalam suatu kanal transmisi. Klasifikasi noise ini ada yang internal noise dan ada yang external noise. Internal noise di sini adalah noise yang berasal dari dalam perangkat komunikasi. Contohnya adalah thermal noise, intermodulation noise, crosstalk noise, dan impulse noise. Thermal noise ini adalah noise dari suhu. Kemudian intermodulation ini dari persilangan atau crossing modulasi. Kalau crosstalk ini pantulan dari suara percakapan, ini juga namanya noise. Selanjutnya external noise. Eksternalnya di sini adalah noise yang sumbernya berasal dari luar sistem. Misalnya dari atmosfer. Misal kalau kita berkomunikasi pada kondisi cuaca yang sedang buruk, maka tidak hasil transmisinya, sinyal keluarannya suara kita ya dalam hal ini itu akan tampak tidak jelas. Nah, ini karena external noise. Contohnya nah, ini penjelasan dari jenis-jenis internal noise. Kalau thermal noise ini berasal dari apa? Struktur acak elektron bebas pada komponen elektronik, sehingga jika elektronnya ini berpindah maka akan menghasilkan yang namanya panas. Ini namanya thermal noise. Intermodulation itu tidak linier atau saling cross tadi antar satu perangkat dengan perangkat lain. Crosstalk ini adanya induksi listrik antara 2 atau lebih sinyal dalam satu saluran transmisi. Dan impulse noise ini adalah noise yang timbulnya konstan dan tidak kontinu. Baik, saya lanjutkan lagi untuk eksternalnya noise. Di sini ada man-made noise. Ini dibangkitkan oleh peralatan lain yang ada di sekitar alat. Misalnya adanya motor-motor listrik atau pengapian kendaraan,
Startering kendaraan ini adalah eksternalnya noise. Kemudian atmosfer noise ini yang saya sampaikan tadi, bisa berasal dari awan, petir, sehingga mempengaruhi kualitas penerimaan. Yang terakhir adalah extraterrestrial noise. Ini diakibatkan oleh radiasi sinar matahari atau radiasi kosmos. Untuk thermal noise ini ada perhitungannya. Thermal noise ini nama lainnya adalah white noise. Besarnya daya thermal noise, daya noise-nya ini dirumuskan dengan K kali T kali B, di mana K itu adalah konstanta Boltzmann yang nilainya sudah jelas. Kemudian T ini temperaturnya dalam derajat Kelvin, dan B itu adalah lebar pita frekuensi dalam Hertz. Dikalikan, nah ini nanti satuan untuk daya noise adalah watt. Selanjutnya adalah noise figure. Noise figure itu adalah angka yang menunjukkan penguatan noise oleh perangkat penguat sinyal. Jadi noise figure itu perbandingan antara signal to noise ratio pada input dibagi dengan SNR atau signal to noise rasionya output. Untuk rumusnya adalah 10 log nilainya SNR. Berikutnya adalah media-media transmisi. Media transmisi ini pada umumnya menggunakan kabel. Kabel bermacam-macam ya, ada kabel tembaga, kabel fiber optik, kabel radio, dan cahaya inframerah. Untuk kabel tembaga yang paling sering digunakan di sini adalah twisted pair dan kabel koaksial. Ini kabel-kabel yang berbahan tembaga. Nah, di sini perbedaannya adalah transmisi data, media transmisi ini ada yang wired atau menggunakan kabel, dan ada yang wireless. Wireless ini tidak menggunakan kabel. Untuk yang media transmisi tanpa kabel atau wireless ini ada 3 jenis. Untuk free space atau free space itu istilahnya tidak ada penghalang antara transmitter dan receiver. Di sini bisa menggunakan gelombang radio, microwave, dan infrared. Sedangkan untuk media transmisi yang melalui kabel, di sini ada twisted pair kabel, kabel koaksial, dan kabel fiber optik. Untuk yang 2 jenis ini, twisted pair kabel sama koaksial kabel ini berasal dari bahan tembaga. Nah, untuk kabel tembaga di sini sistem transmisinya adalah sinyal informasi input ini masuk ke line terminating equipment atau LTE. LTE-nya ini ada 2, yaitu di sisi transmitter dan di sisi receiver. Nah, kabel tembaganya di antara sisi transmitter dan sisi receiver ini. Selanjutnya, untuk menghitung redaman kabel tembaga ini kita menggunakan rumus K dikali akar F, di mana K itu adalah konstantanya tembaga, konstanta bahan. Kemudian F itu adalah frekuensinya, frekuensi redaman dalam suatu kabel. Nah, ini untuk jenis-jenis kabel tembaga ada twisted pair, open wire line, koaksial kabel. Masing-masing
penggambarannya seperti ini. Kalau untuk sinyal-sinyal elektronik ini misalkan untuk saluran telepon itu kita menggunakan open wire line gitu. Kalau koaksial ini untuk antena TV. Nah, ini kabel UTP dan STP, unsealed dan sealed ya. Di situ perbedaannya adalah pada metal sealed ada tambahannya kalau yang sealed twisted pair. Kategori kabel UTP bisa dibaca sendiri. Kemudian redaman kabel UTP di sini ada jenis-jenisnya. Ada yang 26, 24 gauge ya satuannya. Selanjutnya ada kabel koaksial. Redamannya juga ada sendiri listnya. Untuk kabel fiber optik di sini kalau tadi kan LTE, kalau di kabel fiber optik maka OLTE namanya, Optical Line Terminating Equipment. Jadi ada penambahan satu blok lagi yang namanya Optical Line Terminating Equipment. Ini khusus untuk jenis-jenis yang optik atau yang peka terhadap cahaya. Ini ada keterangannya juga untuk kabel serat optik. Mungkin sampai di sini dulu. Untuk minggu depan kita lanjutkan tentang jenis-jenis kabel serat optik, dan untuk redaman, menghitung redaman kabel masing-masing kabel ini kita lanjutkan di minggu depan. Mungkin yang hari ini cukup dulu, sampai sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.